Pintu teater Unseen Film sudah dibuka. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. What If episode 5 adalah episode terbaik What If sejauh ini. Untuk sebagian besar, saya menyukai setiap episode lebih dari episode terakhir. Dan saya tidak sabar untuk melihat kemana arah series ini. Sehingga zombie yang luar biasa bukanlah konsep baru yang diciptakan untuk episode ini. Ini pertama kali diperkenalkan di komik Multiverse di akhir komik Ultimate Fantastic Four ketika versi Red Richard melakukan perjalanan multiverse zombie, tetapi kemudian konsepnya menjadi hot topic. Kita bahkan melihat zombie Iron Man di Spider-Man No Way Home, dan pengisi suara di sini menakjubkan, mengembalikan semua orang dari film kecuali untuk Tom Holland dan Chris Evans. Selalu menyenangkan untuk melihat David West muncul lagi. Saya bahkan menyukainya ketika dia masih mengenakan kemeja X-Con dari Ant-Man and the Wasp. Jadi episode dimulai dengan Banner dikirim ke bumi pada awal Infinity War dan jatuhnya direproduksi persis dari film itu. Tapi tunggu sebentar, Heimdall mengirim Banner ke bumi untuk bertemu dengan Doctor Strange karena Strange dapat membantunya. Dan tentu saja Heimdall tahu tentang Strange karena dia melihat semuanya, kecuali dalam naskah mengatakan dia tidak melihat. Lagi pula, jika kalian bertanya-tanya mengapa Heimdall mengirim Banner ke planet yang penuh dengan zombie, maka mari kita lihat timeline episode sebelumnya. Episode tersebut secara khusus mengatakan kalau Ant-Man and the Wasp terjadi 2 minggu sebelum Infinity War. Tapi mungkin sihir gelap yang digunakan Heimdall untuk mengirim Banner tidak seketika seperti Bifrost. Sebenarnya butuh 2 minggu atau lebih untuk mengirim Banner triliunan mil. Dan pada saat itu zombie mengambil alih planet ini setelah mendarat di bumi. Saya pikir itu lucu kalau Banner menggunakan baju wizard untuk seluruh episode dengan lengan bajunya terbuka, bahkan setelah dia menonton video pelatihan virus zombie. Ketika Black Order tiba, Banner mencoba membuat Hulk keluar persis seperti yang dia lakukan di Infinity War. Di Infinity War, Black Order tiba di tempat ini karena dekat dengan Time Stone yang seperti yang kita lihat di sini masih sama. Dan ketika Wong kehilangan kepalanya, dengan cara yang sama dia memotong lengan Obsidian. Hal terbaik tentang zombie Marvel adalah bahwa para pahlawan cukup sadar akan diri mereka sendiri untuk tetap menggunakan kekuatan mereka, bahkan mempelajari keterampilan seperti sling ring. Jadi ketika mereka pertama kali tiba, tema Avengers secara singkat sebelum ngasih backsound menyeramkan. Dan kata-kata Banner di sini sama dengan di Infinity War. Salah satu bagian terbaik dari episode ini adalah berhasil mencampur dan mencocokkan karakter yang berbeda, menggabungkan kekuatan mereka dengan cara baru, misalnya pasukan semut untuk memakan daging zombie, dan tim yang selamat terdiri dari banyak karakter yang tidak sering muncul di layar bersama-sama dalam film MCU. Mereka mengungkapkan bahwa virus zombie awalnya dikontak oleh Jane di alam kuantum. Jadi, oke, tunggu sebentar, alam kuantum dapat digunakan untuk melakukan perjalanan melalui waktu, dan perjalanan melalui waktu menciptakan beberapa cabang realitas di multiverse. Saya bahkan berteori TVA sebenarnya di dalam alam kuantum menjadikannya semacam nexus event dari semua realitas. Maka dari itu mungkin virus zombie ini bukan hanya sekali saja, bisa jadi wabah multiverse. Dan jika itu terjadi, mungkin itu digunakan sebagai senjata biologis dan perang multiverse yang Miss Minute jelaskan. Karena itu mungkin Kang akan terus menggunakan virus ini sebagai senjata di Phase 4, dan kita akan melihat Avengers baru melawan zombie dari Avengers lama. Terdengar keren? Beritahu saya di kolom komentar. Ketika tubuh Scott Lang mati, saya suka Marvel memasukkan gambaran tangan seperti di Titanic. Kata The Watcher kalau realitas ini muncul dari cinta dan harapan yang tidak terlalu halus untuk nama Hope. Dan kemudian kita lihat di tutorial Peter Parker seperti di video sosial yang dia rekam di Spider-Man Homecoming
tapi juga seperti narasi instruksi Columbus di aturan Zombieland. Di video, Bucky sedang mandi di balik tirai pancuran bendera Amerika yang menandakan bahwa nanti di episode dia akhirnya akan menggunakan shield dan semacam menjadi Kapten Amerika secara default, dan teksnya mencantumkan dia sebagai Raja Tidur karena Hydra membuatnya keluar selama bertahun-tahun. Keterampilan khusus Sharon terdaftar sebagai eulogi karena pidatonya untuk Bibi Peggy menginspirasi Steve Rogers untuk membuang nyawanya, dan tempat persembunyian mereka ada di gerbong kereta yang tergantung di atas Manhattan oleh jaring Spider-Man, mungkin mengingatkan tentang bagaimana Spider-Man menghentikan kereta di Spider-Man 2. Jadi mereka melacak kembali kode hex non-linear yang menunggu kode hex seperti heksagon. Tunggu sebentar, Mephisto dikonfirmasi. Jadi saya pikir itu menarik bahwa Sharon adalah bagian dari geng seperti yang kita pelajari di Falcon and the Winter Soldier. Dia akhirnya pergi ke Madripoor, mulai berurusan dengan seni dan menjadi broker kuat atau bekerja untuk broker yang kuat, tapi dia mengatakan ini karena pemerintah membackupnya. Tapi sekarang kita melihat kalau dia tidak diradikalisasi karena pemerintah meninggalkannya, dan ingat dia juga mengatakan kalau ayahnya tidak tahu di mana dia, jadi mungkin ayahnya marah dan dia menjadi jahat. Happy Hogan diisi suara oleh Jon Favreau, dan kenapa dia mengatakan masih menjadi supir? Karena dia adalah bodyguard sopir Tony selama bertahun-tahun seperti yang kita lihat di Iron Man, dan dia punya sebagian baju besi Tony yang dia kenakan di tangannya, dan ini adalah bagian yang sama yang digunakan Tony melawan Bucky di dalam Civil War. Saya suka ketika melarikan diri dari kota harus pergi ke Grand Central karena sejarahnya di MCU Hawkeye tidak begitu bagus memanah dalam bentuk zombie, menunjukkan kalau mereka masih memiliki kemampuan mereka, tetapi keterampilan mereka tumpul. Itulah salah satu alasan mengapa mereka selamat melawan Wanda nanti. Okoye mencoba berkabung ke Bucky tentang kematian Sam dan dia tidak terlalu peduli. Peter Spider-Sense diasah di Far From Home, dan di sini kita melihat kalau itu masih sangat rendah sehingga dia tidak merasakan zombie sampai menit terakhir. Kereta menuju Camp Lehi, tempat untuk pelatihan Steve dan terungkapnya Zola di Winter Soldier. Sekarang ya, rudal memang menyerang pangkalan di film itu, tapi itu hanya satu bangunan, sisa camp masih ada. Ini mungkin juga menjelaskan bagaimana pagar dihancurkan seperti yang kita lihat nanti di episode, dan kemudian Bucky bertemu dengan zombie Steve di kereta. Kebalikan ketika Steve berpikir kalau dia kehilangan Bucky di First Avenger. Ini juga pertama kalinya Bucky menggunakan shield. Juga ada sesuatu yang membingungkan di sini. Lihat, Steve sedang dalam pelarian dan dia membiarkan rambut dan janggutnya tumbuh. Dia masih terlihat seperti ini sepanjang Infinity War dan hanya dicukur setelah snap Thanos. Tapi di suatu tempat di episode ini, setelah dia bersatu kembali dengan Tony, dia mencukur dan mendapatkan perisainya kembali dari Tony. Hope tergigit zombie adalah kiasan horor, tetapi juga memperkenalkan jam yang berdetak ke dalam episode. Peter tentu tahu semua aturan film zombie karena pengetahuan budaya popnya yang dalam, tetapi dia juga mengkonfirmasi bagaimana dia melihat film-film ini. Dan ada teori penggemar kalau Uncle Ben sebenarnya diperkenalkan di film, yang mana kita dapat mention MCU pertama untuk Uncle Ben. Episode ini melakukan pekerjaan yang besar seperti menyeimbangkan humor, horor, dan momen menyedihkan. Kurt mengkhawatirkan Baba Yaga seperti di Ant-Man and the Wasp. Mereka menemukan Vision yang menjalankan skema horor zombie yang khas peternakan kanibal. Kecuali bukannya memberi makan manusia lain, dia membantu Wanda untuk tetap hidup. Sekarang twist ini sangat menarik karena ingat Wanda juga menggunakan beberapa metode yang cukup ekstrim untuk tetap dengan Vision. Dan penyiksaan di kepala Scott Lang itu luar biasa. Meskipun itu cukup lucu ketika saya berpikir bahwa Marvel akan membayar Paul Rudd hanya untuk berbicara beberapa baris dan mati. Ketika mereka melarikan diri, Scott mengatakan terasa hidup kembali seperti di prom, yang berarti kalau Scott mengenakan jubah untuk promnya. Ketika mereka melarikan diri, dia bahkan mengatakan mantra levitasi dari Harry Potter.
Ketika Okoye mengarahkan tombaknya ke Mind Stone, ada cerita tersembunyi dari itu, karena kejadian sebelum Vision pernah melakukan perjalanan tahu tentang kelemahan Mind saat Bucky mengambil shield dan pergi untuk melindungi semua orang, untuk mengorbankan hidupnya sendiri. Terasa seperti itu adalah saat dimana dia mengatakan kepada dirinya kalau dia layak menjadi Kapten Amerika, atau setidaknya kalau ia akan mati mencoba untuk membuktikan kalau dia layak untuk namanya. Ketika zombie menyerang lengannya, Bruce berubah menjadi hijau, menunjukkan kalau Hulk masih akan melindungi tubuh bersama mereka. Ini menyinggung delete opening dari The Incredible Hulk banner yang dijelaskan dalam Avengers. Jadi ketika Vision merobek batunya, pelepasan energi persis seperti apa yang kita lihat di Infinity War. Dan ketika Banner ngasih Peter Mind Stone, itu seperti dia menerima Peter sebagai anggota tim seperti yang dilakukan Tony di Infinity War. Dan Peter juga mengingatkan kita kalau dia sebenarnya menolak tawaran untuk bergabung dengan Avengers. Kemudian kita melihat Wakanda dan semua zombie di belakang Hexagon Shield. Kemudian kita melihat zombie aneh Thanos yang menyisakan satu Infinity Stone. Saya tidak yakin bagaimana dia mendapatkan Infinity Stone, atau dia melakukan pergi ke New York dan mengambil dari mayat Doctor Strange lalu pergi ke Wakanda, di mana Mind Stone mengarah ke sana. Baik, itu semua yang bisa saya bahas. Tetapi jika kalian menemukan sesuatu yang baru, beritahu saya komentar di bawah. Dan jika ini pertama kalinya kalian di sini, jangan lupa subscribe Unseen Film.